Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abdul Putri selaku dosen dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan tak lupa juga teman-temanku yang saya cintai serta saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Muhammad Andri Kurniawan. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian filsafat dan juga perkembangannya. Langsung saja, di sini pengertian filsafat saya akan jelaskan secara etimologis dan menurut para ahli. Untuk yang secara etimologis, di sini filsafat dari bahasa Yunani yaitu philosophia yang artinya cinta kebijaksanaan, dan juga dari bahasa Arab disebut falsafah atau filsaf. Lalu pengertian filsafat menurut istilah yaitu berpikir secara mendalam, logis, bebas, sistematis untuk mencari kebenaran dasar dari segala sesuatu. Selanjutnya pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama dari Plato, mengemukakan bahwa filsafat itu pengetahuan tentang segala apa yang ada. Yang kedua Aristoteles berpendapat bahwa filsafat itu menyelidiki sebab dan asas segala benda. Yang ketiga menurut Kant berpendapat bahwa filsafat itu pokok dari segala ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya berpendapat bahwa filsafat itu sebagai ilmu dasar segala ilmu. Yang selanjutnya menurut Al-Kindi berpendapat bahwa filsafat itu membagi filsafat pada fisika, matematika, dan ketuhanan. Yang Al-Farabi membagi filsafat menjadi teori dan praktik. Untuk teorinya itu seperti teori pendidikan, lalu dan praktiknya itu seperti etika dan politik. Yang selanjutnya Ibnu Sina membagi filsafat menjadi teori dan praktik yang berkaitan dengan agama. Lalu perkembangan filsafat. Di sini saya menjabarkan menjadi 3 poin. Yang pertama itu filsafat sebagai method of science, yang artinya induk dari segala ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua interdisciplinary approach, yang artinya itu pendekatan antar disiplin dan juga perubahan zaman. Yang pertama method of science. Dahulu itu filsafat diakui sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan, yang dimana filsafat itu mampu menjawab pertanyaan mendasar seperti mengenai alam semesta, manusia, dan kehidupannya. Lalu seiring berkembangnya ilmu, muncullah disiplin-disiplin ilmu khusus seperti fisika, biologi, dan psikologi. Lalu selanjutnya interdisciplinary approach. Filsafat itu memiliki fungsi untuk menghubungkan kembali disiplin-disiplin ilmu yang terpisah, yang dimana mampu melihat problem kehidupan secara menyeluruh. Jadi pendekatan interdisipliner ini memungkinkan filsafat menjadi perekat antar ilmu agar dapat memecahkan persoalan kehidupan manusia dengan lebih utuh. Selanjutnya ke perubahan zaman. Di perubahan zaman ini dahulu itu ada seorang filosof, biasanya itu dikenal sebagai penguasa tunggal, dan penguasa tunggal ini itu menganalisis berbagai bentuk pemerintahan agar terhindar dari sifat abstrak. Jadi maka dari situ filsafat itu berkembang sesuai dengan perputaran dan perkembangan zaman. Lalu seiring berjalannya waktu, filsafat dapat dikaitkan dengan logika dan pendidikan yang dapat menciptakan pemahaman yang lebih konkret dan sistematis, dan itu bersifat normatif, teoritis maupun praktis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.